Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang suatu apapun, tetap dalam kondisi fit, sehat, semangat belajar, dan tidak lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti itu ya. Ketemu lagi dengan saya, tidak usah-usahnya Bu Mila sharing terkait tentang perkuliahan SPM Strategi Pembelajaran Matematika. Untuk sesi yang ke-7 ini Bu Mila akan berbagi kaitannya dengan kegiatan pembelajaran maupun pemilihan media di dalam pembelajaran. Seperti itu ya. Oke. Sebetulnya tujuannya adalah memfasilitasi saudara semua agar nantinya ketika di lapangan saudara semua sudah siap dengan bagaimana pemilihan media, bagaimana kontribusi terkait kegiatan belajar mengajar di kelas dan sebagainya. Ya. Untuk yang pertama Bu Mila sampaikan terkait prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar. Ya, ketika kita berada di kelas tentunya tidak lupa senantiasa kemudian kita harus fokus memusatkan perhatian kepada siswa kita. Gitu. Pun demikian pada saat kegiatan atau prosesi pembelajaran by online tetap kita juga harus memusatkan perhatian kita kepada para siswa begitu, entah apakah dia dalam kondisi seperti apa dan bagaimana, itu baiknya kita harus mengetahui bagaimana karakteristik siswa kita, gitu ya. Terus kemudian studying by doing, gitu ya, belajar dengan melaksanakan kegiatan, gitu ya. Terus kemudian juga mengembangkan kemampuan sosial, keingintahuan, imajinasi para siswa kita, gitu ya. Jadi interaksi sosial itu juga penting untuk kita mengeksplorasi, begitu ya, kemampuan sosialisasi siswa kita, kemudian seberapa besar keingintahuan maupun imajinasi daya berpikir mereka sampai sejauh mana, terus kemudian juga mengembangkan keterampilan mereka di dalam berpikir kritis, di dalam kemampuan pemecahan masalah, bernalar, kreativitasnya bagaimana, kemudian juga bagaimana di dalam mengembangkan ipteknya, begitu ya. Terus kemudian juga bagaimana menumbuhkan kesadaran menjadi bahwa belajar itu merupakan kegiatan sepanjang hayat ya. Jadi tidak hanya kemudian belajar adalah tuntutan bagi seseorang yang sedang belajar ataupun sedang mengajar, gitu ya. Terus kemudian juga perpaduan, kompetisi, kerjasama maupun solidaritas. Itu adalah hal-hal prinsipal untuk kegiatan belajar mengajar. Berikutnya terkait dengan panduan prinsip-prinsip di dalam pembelajaran yang efektif, gitu ya. Nah, pembelajaran efektif itu tetap pasti bersifat eklektik ya, gitu ya. Terus kemudian juga berkaitan langsung dengan keberhasilan capaian belajar. Pasti ya, artinya ya ketika kita mempunyai satu tujuan, harapannya adalah nanti keberhasilan adalah yang kita tuai, seperti itu. Kemudian juga pembelajaran efektif menguatkan praktek dalam tindakan, ya. Artinya ya tetap ada proses untuk kita berpraktek bagaimana doing-nya itu terjadi. Oke, terus kemudian juga mengintegrasikan komponen-komponen di dalam kurikulum inti, ya, dinamis, kontinu, gitu ya. Artinya juga membangkitkan semangat kita, gairah untuk belajar, gitu ya. Terus kemudian juga merupakan perpaduan antara seni dan ilmu pengetahuan tentang pengajaran. Ini kaitannya dengan yang kemarin pada sesi ke-6 kita kan juga sudah
kulik sedikit terkait dengan STEM maupun STEAM begitu ya. Jadi memadukan 4 ataupun 5 bidang kompetensi keahlian yang berbeda. Itu bisa juga sains, ilmu pengetahuan, teknologi, kemudian juga engineering gitu ya di dalam teknik, terus kemudian juga art, seni juga bisa digabungkan dan matematik tentunya begitu. Terus kemudian juga pemahaman komprehensif terkait dengan siklus pembelajaran ya, menemukan ekspresi terbaik ya ketika berkolaborasi di dalam pengembangan maupun implementasi praktek mengajar secara profesional seperti itu. Berikutnya peran guru ini juga sudah Bumila kupas pada pertemuan yang keempat, sesi keempat, yaitu memperhatikan dan bersikap positif ya tentunya. Pasti tuntutannya adalah baik begitu ya, menjadi suri teladan yang baik, kita senantiasa selalu berpositive thinking begitu ya. Terus kemudian juga secara administratif kita juga harus sudah memenuhi ya persiapan artinya materi, kemudian juga administrasinya, silabus, RPP dan sebagainya begitu ya. Terus kemudian juga memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap siswanya. Jadi kita juga harus punya motivasi bahwa melalui kita juga para siswa nanti bisa menjadi seseorang, menjadi sosok yang hebat nanti di luar sana gitu ya. Jadi kita juga harus punya semangat, punya ekspektasi yang luar biasa hebat agar juga siswa kita akan memberikan hal yang sama kepada kita gitu ya. Memiliki sensitivitas dan sadar akan adanya hubungan yang baik ya dengan kolega, dengan siswa, kemudian dengan lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan sebagainya gitu ya. Terus konsisten ya, artinya harus memberikan feedback, umpan balik yang positif kepada para siswa. Jadi ada evaluatif juga setelah berproses melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oke. Kemudian peran siswanya, ini juga sebetulnya merupakan timbal balik ya, artinya antara peran guru dengan siswa gitu ya. Siswa juga baiknya, seyogianya juga tertarik pada topik yang sedang kita bahas dan bagaimana agar siswa kita tertarik. Nah, usahakan agar siswa mencintai materi, mencintai pelajaran yang kita ampuh. Bagaimana caranya? Ya, kita harus bersikap menjadi sosok yang baik gitu. Terus kemudian dapat melihat relevansi topik yang sedang dibahas, rasa aman di dalam lingkungan sekolah, terlibat dalam diskusi, motivasi dan sebagainya begitu ya. Terus kemudian untuk tugas pembelajaran, nah ini spesifik dan dapat dikelola dengan baik gitu, artinya ya sesuai dengan komposisi materinya, tidak terus kemudian terlalu melebar kemana-mana gitu ya. Terus kemampuan yang dapat dicapai dan menarik dari siswa, artinya disesuaikan dengan karakteristik siswa yang ada pada sekolah tersebut ya, menarik perhatian siswa. Bagaimana caranya? Kita sampaikan ya manfaat dari apa yang sudah atau yang akan dipelajari agar siswa juga tertarik dengan apa yang akan dibahas seperti itu. Terus kemudian secara aktif melibatkan siswa, itu penting. Hal ini karena juga ada kaitannya dengan kurikulum 2013 ya. Terus kemudian juga bersifat relevan ya untuk kebutuhan siswanya, artinya sesuai, cocok gitu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Untuk variabel di dalam memilih bentuk pembelajaran ya.
Beberapa mungkin seperti ada hasil ya, hasil atau pengalaman belajar, kemudian juga sequence atau urutan pembelajaran gitu ya. Artinya bisa deduktif, induktif ataupun kombinasi keduanya. Terus kemudian juga tingkat pilihan dan tanggung jawab siswa ya, derajat tanggung jawab siswa, pola interaksi, terus kemudian juga keterbatasan praktek pembelajaran yang ada. Itu sangat penting untuk menjadi perhatian bagi seorang guru. Oke, ini untuk bahkan kerangka kerja di dalam pengajaran. Nah, ini perlu saudara sekalian ketahui bahwa model pembelajaran itu memiliki skup yang paling luas ya, artinya dia di dalamnya bisa berisi strategi pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian juga teknik maupun keterampilan di dalam pembelajarannya. Model pembelajaran ini dia yang merupakan umumnya ya, yang artinya yang berkontribusi sangat besar. Dia berupa bisa pemilihannya juga sangat variatif dan bermacam-macam ya, bisa behavior, terus kemudian juga interaksi sosial, kemudian personal, proses informasi dan sebagainya. Untuk strategi pembelajaran banyak juga ya pilihannya, nanti saudara bisa sesuaikan dengan karakteristik siswa, karakteristik dari sekolah yang kita ampu nanti di kemudian hari pada saat saudara sekalian sudah melaksanakan magang maupun sudah terjun langsung ke lapangan ya. Ini untuk strateginya bisa langsung atau tak langsung, interaktif, eksperimen, mandiri, gitu dan yang lainnya. Ya, kemudian untuk metode pembelajarannya juga saya kira sangat banyak sekali, bisa saudara semua kombinasikan, begitu ya. Jadi ada pemecahan masalah, simulasi, fakta, konsep generalisasi, membuat generalisasi, kemudian juga ceramah, studi kasus, inquiry. Ini sudah Bunda sampaikan juga pada pertemuan yang keempat ya. Ini banyak sekali pemilihannya, saya kira bisa pelan ya, visual maupun grafik dan sebagainya. Untuk keterampilan bisa, ini pemilihannya juga bisa saudara lihat pada gambar kerangka kerja di dalam pengajaran ya. Oke, berikutnya untuk beberapa model pembelajaran ini di pertemuan yang kedua juga sudah kita sampaikan. Kita lanjut saja ke yang strategi pembelajaran. Ya, strategi pembelajaran sebetulnya dia berisi beberapa atau dari tiap model pembelajaran dia terdapat beberapa strategi yang bisa dikombinasikan, yang bisa digunakan ya. Oke, nanti berupa pengelompokannya. Strategi pembelajaran itu bisa dikelompokkan baik langsung atau direct maupun indirect ya, atau tak langsung. Kemudian juga interaktif, eksperimen ya, atau eksperimental. Ketika ada di dalam perkuliahan kita ya, artinya berarti praktek mengajar atau micro teaching seperti itu ya, dia bersifat eksperimen begitu ya, praktek juga, terus kemudian juga independen ya. Untuk metode pembelajaran ini beberapa variasinya sangat banyak sekali ya. Pada pertemuan sesi yang ke-5 kemarin sudah juga Bila menyampaikan pemilihannya. Kemudian untuk keterampilan di dalam pembelajaran itu juga sangat variatif tentunya. Ini
tadi yang sudah kita kupas sedikit terkait dengan strategi pembelajaran. Ada pembelajaran langsung, ya, pembelajaran interaktif, kemudian juga belajar mandiri, terus kemudian juga ini konstruktivisme, ya, belajar melalui pengalaman, kita mengkonstruk pengetahuan sendiri, begitu ya. Terus kemudian juga pembelajaran langsung tak langsung, gitu ya. Ya, banyak saya kira yang pembelajaran interaktif juga pilihannya sangat banyak sekali. Oke. Untuk pembelajaran langsung, ini istilah lainnya adalah direct instruction, merupakan strategi yang dia lebih dominan kepada teacher center gitu ya, kalau pembelajaran langsung ya. Dan biasanya ini memang paling sangat sering digunakan oleh seorang guru, yaitu bisa berupa metode ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, praktik, latihan, demonstrasi, dan sebagainya gitu ya. Jadi lebih dominan kepada gurunya gitu. Kalau yang tak langsung, indirect instruction, itu biasanya lebih banyak melibatkan, keterlibatannya lebih banyak pada siswa atau student center gitu ya, melakukan observasi, penyelidikan, dan yang lain sebagainya gitu ya. Guru artinya di sini hanya bersifat sebagai fasilitator saja. Kemudian untuk strategi pembelajaran interaktif ini lebih merujuk pada bentuk diskusi ya, karena interaktif ya, artinya ada diskusi yang mencolok sekali dengan kurikulum 2013 ya, artinya berbagi antara satu kelompok dan kelompok yang lain atau antara anggota dalam satu tim itu juga saling berbagi begitu ya. Bisa berupa kelompok kecil ya, STS ya, to stay to stray, ataupun kelompok besar misalnya jigsaw, STAT, dan yang lainnya gitu. Banyak saya kira ya. Untuk strategi belajar melalui pengalaman, ini menggunakan bentuk sequence induktif terpusat pada siswa tentunya ya, student center, dan berorientasi pada aktivitas. Bisa berupa simulasi ya, melalui pengalaman ya, observasi dan sebagainya. Oke, kalau untuk independent study atau belajar secara mandiri, itu merupakan strategi mandiri yang kemudian di dalamnya menggunakan metode pembelajaran yang tujuannya untuk mempercepat pengembangan inisiasi individu atau siswa ya, agar mereka lebih percaya diri karena bersifat mandiri ya. Itu menanamkan juga rasa tanggung jawab ya. Oke. Ini untuk pilihannya. Nah, saya kira saudara bisa mengamati ya beberapa pilihan yang Bunda tawarkan terkait dengan metode pengajaran atau metode pembelajaran ya. Untuk skupnya, ketika pembelajaran interaktif bisa diskusi, debat, terus kemudian juga problem solving, cooperative learning ya. Cooperative learning itu juga banyak sekali macamnya, tutorial, tutor sebaya, terus kemudian argumen peran, wawancara gitu ya. Untuk pembelajaran langsung yang sering sekali digunakan biasanya pada saat kuliah pakar, kuliah umum, dan yang lainnya ya, artinya dia lebih dominan gurunya yang berkontribusi yang sangat besar gitu ya, ceramah, demonstrasi, dan yang lainnya gitu. Kalau untuk belajar mandiri itu contohnya bisa tulis, project, project-based learning ya, artinya project penelitian, dan yang lainnya. E-learning juga ini termasuknya di dalam belajar mandiri karena saudara memang di rumah sendiri, tidak ada di tempat kos dan sebagainya. Jadi, nah untuk pengalaman bisa field trip,
ya observasi, survei, bermain peran dan sebagainya, gitu ya. Oke. Untuk pengembangan medianya, kalau merunut dari AECTE, media itu merupakan atau media itu sebagai bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi ya. Ini berbagai macam, dari definisi, bisa dari Gani juga, dari Braitz, dari Nea juga ya. Artinya di sini adalah penyampaian komunikasi antara satu dengan yang lainnya, bisa berupa pesan, informasi, audio, visual maupun yang lainnya ya. Oke. Kegunaan media sendiri jelas sangat banyak manfaatnya gitu ya, sangat membantu kita di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Salah satunya, atau di sini Bendera menuliskan salah 4-nya gitu ya, bisa memperjelas pesan agar tidak terlalu verbal gitu, hanya bersifat tulisan saja ya. Kalau ini kan masih yang Bendera sampaikan ini kan masih bersifat verbal gitu ya. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera ya. Jadi lebih karena ada visualisasi, audio pun juga misalnya ya, artinya lebih bisa bisa membayangkan karena real ada gitu sebetulnya gitu ya. Jadi siswanya pun bisa aktif, tidak pasif gitu ya, dan yang lainnya. Oke. Untuk ciri utama media itu pasti harus berupa bisa suara, visual maupun gerak ya. Ini untuk pertimbangan pemilihan medianya ya, jelas tujuan yang ingin dicapai itu untuk media itu apa, karakteristik siswanya bagaimana ya, harus artinya berupa audio, visual, gerak, atau hanya audio saja, hanya visual saja. Kalau yang Bumila menyampaikan seperti ini kan audio, visual gitu ya, ada gambar maupun suara, gerakan juga ya tentunya ya. Jadi salah satunya ini merupakan media yang juga Bumila gunakan di dalam proses pembelajaran. Oke, sekian dulu. Terima kasih, matur nuwun. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saudara sekalian. Tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, kemudian juga tetap jangan lupa untuk menjalankan 5 waktunya minimal ya. Jadi tetap menetapkan iman Islam saudara sekalian. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.